Jayadi dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan mempraktekkan tentang reaksi eksoterm, reaksi endoterm, dan bagaimana cara membuat termos sederhana dari botol bekas dalam penerapan termokimia. Selamat menyaksikan video ini. Alat-alat yang diperlukan yaitu sendok, gelas, air, dan deterjen bubuk. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu tuangkan air mineral ke dalam gelas. Lalu masukkan deterjen bubuk ke dalam gelas secukupnya. Lalu kita aduk sampai rata. Lalu diamkan beberapa menit. Lalu peganglah permukaan gelas. Di permukaan tersebut gelas akan terasa hangat. Hal ini disebabkan karena pelepasan kalor dari sistem kelingkungan dan ditandai dengan adanya kenaikan suhu dari sekitar lingkungan ke sistem, sehingga reaksi tersebut adalah reaksi eksoterm. Alat-alat yang diperlukan yaitu korek dan koran. Langkah kerja yang harus kita lakukan yaitu bakar koran menggunakan korek. Di sini koran tersebut akan terbakar dan mengalami perubahan menjadi abu. Ini disebabkan reaksi dari sistem kelingkungan, yaitu reaksi eksoterm. Koran yang saya bakar tadinya dapat kita lihat apa yang terjadi pada koran tersebut. Yang terjadi adalah reaksi eksoterm, di mana ketika koran dibakar akan mengeluarkan kalor sehingga keadaan sekitar menjadi panas. Alat-alat yang diperlukan yaitu piring, korek, koin, lilin, gelas, dan minuman berwarna. Langkah kerja yang harus kita lakukan yaitu 1. Letakkan koin pada piring yang telah disiapkan. Lalu tuangkan minuman berwarna sampai permukaan koin tertutup dengan air.
Lalu tekan koin, lalu pindahkan ke bagian pinggir piring. Lalu, bagaimana cara mengambil koin tanpa menyentuh air? Baiklah, caranya adalah dengan meletakkan lilin pada bagian tengah piring. Kemudian nyalakan api dengan menggunakan korek. Dan terakhir, tutup lilin menggunakan gelas. Lihatlah reaksi yang terjadi, dan kita bisa dengan mudah mengambil koin. Reaksi yang terjadi pada percobaan tersebut adalah reaksi endoterm. Mengapa demikian bisa terjadi? Karena reaksi tersebut merupakan reaksi perpindahan panas dari lingkungan ke sistem. Air yang berada pada lingkungan akan terserap masuk ke dalam gelas. Karena lilin yang ada di dalam gelas tersebut kehabisan oksigen, sehingga api dari lilin tersebut akan padam dan akan menyerap air dari lingkungan. Alat-alat yang diperlukan yaitu sendok, es batu, dan mangkuk. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu masukkan es batu ke dalam mangkuk menggunakan sendok. Lalu kita tunggu. Lihatlah, esnya akan mencair. Ini disebabkan dari lingkungan ke sistem, karena sistemnya berupa es batu dan lingkungannya adalah udara yang ada di sekitarnya. Karena terdapat aliran lingkungan ke sistem, es batu yang ada di mangkuk akan menyerap kalor dari udara di sekitarnya. Jadi, sistem akan mengalami peningkatan suhu. Sehingga reaksi ini disebut reaksi endoterm. Potonglah bagian atas kepala botol menggunakan cutter. Lalu kemudian kita potong bagian tengah botol hingga terbelah menjadi dua.
Lalu rapikan bagian pinggir botol yang masih tersisa menggunakan gunting. Lalu masukkan botol kaca ke dalam botol plastik yang sudah dipotong tadi, seperti ini. Kemudian botol kaca ini kita lapisi dengan aluminium foil. Jika sudah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah itu, diberi selotip agar tidak mudah lepas. Lalu masukkan kapas ke dalam botol plastik yang dibelah menjadi dua itu hingga menutupi botol kaca yang sudah diberi aluminium foil. Dan pastikan semua botol kaca tertutupi dengan kapas. Dan jika sudah selesai, hasilnya akan menjadi seperti berikut. Lalu di bagian tengah botol yang sudah berisi kapas tadi, kita beri selotip agar kapas tidak mudah keluar dan tidak mudah lepas. Kemudian di bagian luar botol kita beri aluminium foil lagi.
Jika sudah diberi aluminium foil, hasilnya menjadi seperti ini. Lalu kita beri selotip agar tidak mudah lepas. Lalu kita tuangkan air panas ke dalam botol ini dan kita uji seberapa tahan lama air tersebut berada di dalam termos sederhana ini. Dan akan kita tunggu hingga air tersebut menjadi dingin. Dan hasilnya hanya bertahan dalam waktu kisaran 5 jam saja.